Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan yaitu membahas mengenai materi turunan fungsi sederhana, penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, yaitu konsep elastisitas. Ya. Sebelum kuliah kita mulai, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan alat-alat penunjang kuliah. Ya. Saya minta Anda membaca buku saya, buku Matematika Ekonomi, ada di buku lama, ya, di halaman 79, dan kemudian konsep lanjutannya nanti ada di halaman 103. Ya. Termasuk juga alat tulis perlu Anda persiapkan. Jadi materi elastisitas ini sebenarnya ada di dua bahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep elastisitas yang menggunakan fungsi sederhana yang hanya memiliki satu variabel bebas. Kemudian elastisitas yang menggunakan bentuk fungsi majemuk, yaitu lebih dari satu variabel bebas. Nanti secara umum untuk fungsi majemuk akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu turunan fungsi parsial. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai konsep elastisitas. Ya, yang dimaksud dengan elastisitas itu sebenarnya adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengukur dan menjelaskan sampai seberapa jauh reaksi perubahan kuantitas terhadap perubahan harga atau variabel-variabel lain yang menjelaskan perubahan dari kuantitas permintaan terhadap sebuah produk. Dalam pengertian yang lain, elastisitas itu dapat digunakan juga untuk mengukur ketanggapan permintaan. Ya, apa? Mengukur kepekaan perubahan permintaan atau penawaran suatu barang terhadap perubahan harganya atau faktor-faktor lain. Misalnya bisa harga barang itu sendiri ataupun juga bisa terkait dengan pendapatan konsumen. Ya. Kalau terkait dengan perubahan harga barang itu sendiri, maka nanti kita bisa mencari besarnya koefisien elastisitasnya dan sifat elastisitasnya. Kalau berkaitan dengan perubahan harga barang lain, kita bisa menentukan cross elasticity-nya. Kalau terkait dengan perubahan pendapatan, itu yang disebut dengan elastisitas pendapatan. Ya. Dalam matematika ekonomi kita mengenal 3 macam konsep elastisitas, ada 3 jenis. Yang pertama adalah elastisitas permintaan atau elastisitas harga permintaan, price elasticity of demand. Kemudian yang kedua elastisitas penawaran, dan yang ketiga elastisitas pendapatan. Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk elastisitas permintaan atau price elasticity of demand. Jadi konsep elastisitas permintaan atau elastisitas secara umum sebenarnya diturunkan dari model matematik mengenai konsep permintaan untuk suatu produk. Ya, bisa berupa jasa, bisa berupa barang. Yang dinotasikan seperti ini. Jadi notasinya adalah, ya, notasinya nih, misalnya permintaan terhadap produk X itu sama dengan fungsi dari harga barang X, kemudian fungsi dari pendapatan konsumen, fungsi dari harga barang lain, fungsi ekspektasi konsumen terhadap perubahan harga barang tersebut di masa akan datang, ekspektasi pendapatan konsumen terhadap harga barang tersebut di masa datang, kemudian PA ini adalah ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan produk, T ini adalah selera, N itu adalah banyak konsumen, A itu adalah pengeluaran iklan, F itu adalah atribut produk, U itu faktor-faktor lain, dan seterusnya. Jadi kalau kita buat dalam model matematik, akan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu produk. Kalau faktor di luar harga itu dianggap tetap, ya, kecuali harga barang itu, misalnya ini tetap,
ini tetap, ya. Maka akan berlaku hukum permintaan. Jadi hanya memperkaitkan antara harga barang tersebut dengan permintaan barang tersebut. Ya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun atau sebaliknya. Yang kita kenal dengan asumsi ceteris paribus itu. Di luar harga barang itu dianggap tetap tidak mengalami perubahan. Nah, yang kita pakai untuk menentukan elastisitas permintaan itu adalah dari sini. Harga barang X terhadap permintaan barang X. Ya. Sehingga kita kembali ke pengertian yang pertama tadi, yang dimaksud dengan elastisitas permintaan atau price elasticity of demand itu merupakan satu ukuran reaksi jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Ya. Besarnya elastisitas itu bervariasi antara 0 hingga tak terhingga. Ada cara perhitungan elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan atau dinotasikan dengan E, ya. Ini ya. Ini sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Ini secara umum. Nanti kita turunkan untuk mencari elastisitas apa. Ya. Elastisitas permintaan itu ada dua untuk pengukurannya. Yang pertama adalah elastisitas titik, point elasticity. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, elastisitas busur. Kalau elastisitas titik itu mengukur elastisitas suatu fungsi pada satu titik tertentu. Kalau elastisitas busur mengukur elastisitas suatu fungsi di antara dua titik sepanjang suatu busur, sepanjang suatu fungsi, suatu garis. Ya, nanti kita lihat perbedaannya. Ya, misalnya untuk elastisitas titik, katakanlah saya mempunyai fungsi permintaan. Hi sama dengan fungsi dari P. Ya, ini untuk satu barang yang sama. Misalnya, permintaan terhadap beras itu sama dengan fungsi dari harga beras. Permintaan terhadap kedelai itu sama dengan fungsi dari harga kedelai. Ya, yang sekarang mengalami kelangkaan itu. Tempe sulit dicari karena bahan baku tempe itu dari kedelai. Nah, sedangkan kita tahu kedelai itu adalah produk yang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan Indonesia itu dari import. Ya, jadi kalau importnya macet, maka produksi yang terkait dengan penggunaan bahan kedelai juga akan mengalami kemacetan. Ya, kita kembali ke sini. Sehingga fungsi elastisitas titiknya itu bisa dibuat dalam formulasi seperti ini. Ya, saya buat dalam bentuk lain. Elastisitas permintaannya sama dengan P3 dibagi Hi kali, sebenarnya asalnya dari perubahan Hi dibagi dengan perubahan P. Ya, atau karena ini konsepnya turunan fungsi, elastisitas demand-nya sama dengan P dibagi Hi kali turunan fungsi Hi untuk P. Jadi rumus yang dipakai ini. Rumus ini berasal dari sini awalnya. Ya, dP/dH itu adalah turunan pertama. Anda ingat ya, ini turunan pertama dari fungsi permintaan terhadap harga. Kemudian H ini adalah jumlah yang diminta, P itu adalah harganya, price-nya. Itu elastisitas titik. Jadi kalau saya ilustrasikan secara sederhana, elastisitas titik itu maksudnya adalah mencari besarnya elastisitas pada sebuah titik, katakan titik A ini. Kalau P1-nya diketahui ini, H-nya diketahui ini. Ya. Ini namanya elastisitas titik. Ya. P dibagi H kali DH dP. Ya. Ini point elasticity. Dah. Kemudian yang kedua, elastisitas busur interval. Mengukur besarnya koefisien elastisitas di antara dua titik dalam sebuah fungsi. Nah, formulasi umum yang digunakan dalam perhitungan elastisitas busur adalah ini. Jadi,
elastisitas demand busur itu sama dengan prosentase perubahan Hi dibagi prosentase perubahan P dibagi P. Atau secara ringkas saya notasikan dengan delta Hi dibagi Hi dibagi delta P dibagi P. Ya, ini formulasinya untuk mencari elastisitas busur. Atau dalam konsep yang lain sama dengan apa? P dibagi Hi kali delta Hi dibagi dengan delta P. Bisa menggunakan rumus ini. Ya, sama. Bisa menggunakan juga rumus ini. Ya. Dah. Nih dari sini ya. Ini rumus yang dipakai untuk elastisitas busur. Sekali lagi jangan lupa. Ini kan sama dengan ini. Ya. Delta Hi dibagi Hi dibagi delta P dibagi P. Atau dalam bentuk lain, P dibagi Hi kali delta Hi dibagi dengan delta P. Itu elastisitas busur. Nanti kita lihat dalam contoh. Jadi secara grafik, elastisitas busur itu ya, misalnya secara sederhana seperti ini. Ya, mengukur di antara dua titik A dan titik B. Ini tas busur dari P1 ke P2, Hi1 ke Hi2. Jadi ini ya. Jadi tetap ya dari P1 yang dianggap sebagai bahan yang paling utama. Ya. Jadi ini ya. Jadi titik tolaknya dari P1 yang mencerminkan perubahan dari kuantitinya, jumlah barang yang diminta. Itu namanya elastisitas busur. Ya. Kemudian nilai elastisitasnya pada kurva permintaan yang berbentuk linier itu adalah seperti ini. Kalau ini elastisitasnya sama dengan -1. Ya. Jadi elastisitas permintaan itu selalu negatif. Ya, selalu negatif. Misalnya negatif 1,2. Tetapi nilai negatif itu hanya menunjukkan bahwa cara membaca saja. Ya. Kalau koefisien elastisitasnya sama dengan -1,2, nanti nilai -1,2 itu dianggap sebagai harga mutlak. Sehingga nilai negatif itu tidak dibaca. Yang dibaca adalah 1,2-nya. Karena 1,2 maka itu ada di atas ini. Ya, ini misalnya. Elastimanya sama dengan 1,2. Ya. Kalau tepat ini sama dengan 1. Kalau di bawah ini sama lebih kecil daripada 1. Kalau sama dengan -1 atau 1 itu disebut dengan unitary elastis. Kalau lebih besar daripada 1 itu disebut dengan elastis. Kalau lebih kecil daripada 1 disebut dengan inelastis. Elastis itu artinya apa? Ya, ini. Permintaan elastis itu bila prosentase perubahan kuantitinya lebih kecil dibanding dengan perubahan harganya. Ya. Jadi persentase perubahan permintaannya itu lebih kecil dibanding dengan persentase perubahan harganya. Permintaan terhadap barang yang sifatnya primer, kebutuhan pokok itu cenderung bersifat inelastis. Ya. Kemudian permintaan elastis itu artinya apa? Persentase perubahan kuantitinya lebih besar dari persentase perubahan harganya. Itu namanya elastis. Permintaan terhadap produk yang sifatnya non-primer itu elastis. Ya, sangat dipengaruhi oleh perubahan harga. Sehingga kurva permintaannya itu menjadi lebih landai. Jadi kalau elastis itu biasanya kurva permintaannya seperti ini. Ya, ini elastis. Kalau inelastis itu cenderung mendekati garis sumbu. Ya, ini misalnya P-nya, ini H-nya. Ya, kalau elastis itu lebih, kalau lebih
mendekati titik origin. Ya, kalau permintaan unitary elastis itu persentase perubahan kuantitinya sama dengan perubahan harganya. Jadi tepat sama. Itu namanya unitary elastis. Ya, ini elastis demandnya sama dengan 1. Kalau ini lebih kecil daripada 1. Ya, inelastis, elastis, dan unitary elastis. Kalau dikembangkan lebih lanjut ada 5 sebenarnya. Ada yang disebut dengan elastis sempurna kalau tidak terdefinisikan nilainya. Ya, kalau elastis ini yang kedua, kalau inelastis yang keempat, unitary ini, kemudian inelastis sempurna ini. Koefisien elastisnya sama dengan 0. Itu inelastis sempurna. Ya. Nah, ini nanti Anda kembangkan sendiri. Nah, sebenarnya materi ini terkait dengan materi di pengantar ekonomi mikro, ya, hampir bersamaan. Tapi kalau kita hanya berbicara mengenai soal yang sifatnya teknis perhitungan. Tapi untuk menerjemahkan arti dan sebagainya itu sama halnya kalau kita mempelajari ekonomi mikro. Sekarang saya berikan contoh, misalnya ini. Ya, Anda telaah pelan-pelan. Sebuah permintaan terhadap barang A katakanlah diketahui fungsinya seperti ini. Hd sama dengan 10 min setengah P. Pertanyaannya, hitunglah elastis permintaan barang tersebut pada tingkat harga 5 per unit dan tentukan pula sifat keelastisitasannya pada posisi itu. Kalau pertanyaan seperti ini, ya ini kita mencari elastisitas titik. Ya, elastisitas titik. Kemudian pertanyaan yang B, berikan interpretasi dari nilai elastisitasnya itu. Menginterpretasikan ya, sifat elastisitasnya apa, interpretasinya apa. Kemudian yang ketiga, bila harga turun menjadi $2, tentukan elastisitas busurnya. Jadi yang kedua, sekarang kita mencari elastisitas busurnya. Ya, kita kerjakan. Cara ini akan lebih mudah kalau kita gambar dulu grafiknya. Saya ingin menggambar secara garis besar saja. Ini sumbu H, ini sumbu P. Ya, misalnya kalau saya gambar dari fungsi tadi ya, H sama dengan 10 min setengah P. Anda gambar dengan menggunakan cara matematis. Kalau H-nya P-nya 0, H-nya 10. Kalau P-nya H-nya 0, berarti P-nya ya, kalau H-nya 0, berarti P-nya 20 kan ya. Misalnya kalau saya gambar seperti ini, tidak harus sama. Ya, ini 20, ini 10. Berarti ini fungsi permintaannya. H sama dengan 10 min setengah P. Udah. Ya, katakan ini kan 10 ya. Ini yang dicari kalau P-nya 5. Jika P-nya sama dengan 5. Jadi misalnya 5 itu saya anggap di sini. Ya. Sekarang Anda masukkan. Kalau P-nya 5 berarti H-nya berapa? 10 min setengah kali 5. Berarti H sama dengan 7,5. Ini kan 7,5 ya. Nah, sekarang kita mencari elastisitas di titik ini berapa? Itu namanya elastisitas titik. Point elasticity. Jadi kalau kita cari rumusnya sama dengan P dibagi H kali turunan fungsi H untuk P. Ini notasi matematika eta gitu ya, dan menyebutnya seperti itu. Ya, sudah. Sekarang tinggal Anda masukkan. P-nya berapa tadi? 5 dibagi dengan 7,5 kali turunannya. Sekarang Anda cari turunannya berapa? DP-nya itu kan sama dengan min setengah. Jadi elastis demandnya sama dengan berapa? Kalau saya cari min 1/3. Ya, min 1/3. Koefisien elastis permintaannya min 1/3. Min 1/3. Ya, min 1/3. Nah, berarti kita bisa menjawab pertanyaan lanjutnya.
min sepertiga itu artinya apa? Yang kita baca itu adalah nilai mutlaknya sepertiganya. Jadi sifat permintaannya ya bersifat inelastis karena lebih kecil dari 1 ya. Inelastis ya. Lebih kecil daripada 1, bersifat inelastis ya. Jadi yang dibaca untuk menunjukkan sifatnya itu adalah nilai mutlaknya sepertiga. Negatif itu selalu. Elastisitas permintaan itu sekali lagi saya ulang, nilainya selalu negatif karena hubungan antara harga dengan kuantiti itu berbanding terbalik. Ya. Nih, jadi yang dibaca itu adalah min sepertiganya aja lebih kecil daripada 1, jadi bersifat inelastis. Ya. Nah, sekarang artinya apa inelastis itu? Yang penting itu artinya apa? Artinya inelastis sama dengan sepertiga itu artinya apa? Jika harga barangnya naik, katakanlah ya, naik sebesar 1%, ini, maka kuantiti barang yang diminta itu akan turun. Ya, kuantitinya akan turun sebesar berapa? 1% kali sepertiga atau sama dengan 1/3%. Jadi menerjemahkannya seperti itu. Kalau harga barangnya itu naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan turun sebesar 1% kali sepertiga atau 1/3%. Atau dalam pengertian lain, jika harga barang naik sebesar 10%, ya, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun sebesar 10% kali sepertiga. Ya, 10% kali sepertiga. Itu pengertiannya. Kalau harga barangnya naik sebesar 100%, ya 100% dikalikan dengan 1/3. Ya. Jadi saya ulang, kalau harganya naik sebesar 10%, maka jumlah barang yang diminta akan turun sebesar 3%. Ya. Itu menginterpretasikan hasilnya. Yang penting itu sebenarnya kalau di pengantar mikro itu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang C, kita mencari elastisitas busurnya. Ya, kita lihat pada pertanyaan pertama tadi itu. Bila harga turun menjadi $2, tentukan elastisitas busurnya. Ya, maksudnya apa ini? Harga turun menjadi $2. Ya, 2 kan di sini ya. Saya anggapkan ini. Nah, ini 2. Ya. Kalau harganya turun menjadi $2, sekarang berapa kuantitinya? Nanti kalau kita masukkan 2 ini ke persamaan fungsi permintaannya, ketemunya akan sama dengan berapa? 9 kan ya? Jadi ini 9. Nah, elastisitas busurnya berapa? Busurnya dari 5 ke 2 dan naik dari 7,5 ke 9. Jadi kalau kita cari art elasticity-nya yang ketiga itu elastisitas busur itu ya sama dengan apa tadi? Delta H dibagi H dibagi delta P dibagi P. Nah, ya. Ini rumus elastisitas busurnya. Jadi kalau kita cari berarti sekarang Anda cari berapa dulu? Delta H-nya berapa? Delta H-nya. Delta H-nya perubahan H kan berapa? Dari 9 dikurangi dengan 7,5 sama dengan 2. Kemudian delta P-nya berapa? Delta P-nya berubah semula 5 menjadi 2 atau 2 dikurangi 5 min 3 ya. P-nya itu sama dengan 5, H-nya sama dengan 7,5. Ya, sudah tinggal Anda masukkan ke formulasinya ini. Elastisitas demand-nya itu berarti 2,5 ini ya. Ini 2,5. 2,5 dibagi dengan 7,5 dibagi dengan min 3 dibagi dengan 5.
atau sama dengan 0,3 dibagi dengan 0,6 sama dengan 0,5. Ya. Ya, bersifat inelastis itu art elasticity-nya. Jadi ingat ya, rumus untuk mencari elastisitas busur pakai ini. Atau Anda bisa mengembangkan, merubahnya menjadi P dibagi H kali perubahan H dibagi dengan perubahan P. Ya, nanti Anda bisa pakai rumus ini, bisa pakai rumus ini. Hasilnya akan sama. Ya. Dah. Ini ingat sekali lagi ya. Elastisitas busur pakai rumus ini. Jadi Anda cari dulu perubahan H-nya dan perubahan P-nya. Ya, perubahan H dan perubahan P. Saya ulang kembali dari gambar yang ini ya. Nih, ini kan delta H-nya, delta P ya. Ini delta H-nya. Ya, delta P-nya berapa? Delta P-nya sama dengan min 3. Delta H-nya sama dengan 2,5. Sudah, ini untuk menentukan elastisitas busur. Ya, antara titik A dan titik B ini misalnya. Jadi 0,5. Ya, sekarang kita lanjutkan yang kedua, elastisitas penawaran. Jadi konsepnya ini sama halnya seperti elastisitas harga permintaan. Mengukur kepekaan jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga komoditi itu sendiri. Jadi, kalau kita misalnya bicara mengenai penawaran terhadap kedelai, itu hanya dipengaruhi oleh perubahan harga kedelai. Itu namanya elastisitas penawaran. Rumus yang digunakan ini. Ya, S, eta S sama dengan P dibagi H kali ini. Jadi rumusnya hampir sama semua. Atau nanti menjadi ini P dibagi H kali turunan fungsi H untuk P-nya. Ya. Jadi rumus awalnya dari situ, perubahan jumlah barang yang ditawarkan, ya, persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harganya. Ya, menghitung elastisitasnya juga sama. Elastisitas penawaran sama seperti elastisitas permintaan di awal tadi itu, sama dengan P dibagi H kali turunan H untuk P. Dah, sama perhitungannya. P itu harga, H itu jumlah barang yang ditawarkan. Ini bukan jumlah barang yang diminta ya. Saya ulang ini. Saya betulkan dulu. Ya, ini jumlah barang yang ditawarkan. Ini jumlah barang yang ditawarkan. Ya, kalau ini perilaku produsen, kalau tadi perilaku konsumen. P itu harganya. Ya, ini kisaran angka elastisitas penawaran sama dengan elastisitas harga permintaan. Sempurna elastisitasnya kalau koefisien elastisitasnya tidak terhingga. Elastis jika lebih kecil daripada 1, unitary lebih kecil daripada sama dengan 1, inelastis lebih kecil 1, inelastis sempurna itu sama dengan 0. Inelastis itu artinya perubahan jumlah barang yang diminta, perubahan jumlah barang yang ditawarkan tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harganya. Kalau elastis, perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu sangat dipengaruhi oleh perubahan harganya. Ya, contoh sekarang misalnya ini. Dari hasil pengamatan di sebuah pasar, penawaran terhadap barang A ditunjukkan oleh keadaan sebagai berikut. Jika harga barang per unitnya 18 dolar, kuantitas barang yang ditawarkan 4 unit. Bila harga per unit barangnya 30 dolar, kuantitas barang yang ditawarkan 28 unit. Yang pertama, tentukan fungsi penawaran barang A. Kemudian, tentukan koefisien elastisitas busurnya.
Jika elastisitas penawaran pada tingkat harga 20 per unit, berikan interpretasinya. Ya, pada tingkat harga 20 per unit, berikan interpretasinya. Apakah bersifat elastis, inelastis, atau unitary elastis? Tentukan sifat keelastisitasan penawaran barang tersebut. Ya, udah Anda perhatikan ini ya. Sekarang kita kerjakan. Ya. Nah, yang diketahui dulu apa? Tadi perubahan harganya. Kalau harga P1-nya $18, kuantiti barang yang ditawarkan 4 unit. Kalau harganya berubah menjadi $30, kuantiti barang yang ditawarkan tentu akan mengalami kenaikan juga 28 unit. Ya. Nah, sekarang kita menentukan fungsi penawarannya. Caranya bagaimana? Ada banyak cara. Anda bisa menggunakan rumus yang sudah kita berikan kemarin itu. Pakai rumus apa? P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 dibagi Hi2 min Hi1. Dan Anda masukkan formulasi rumusnya. Berarti berapa ini? P min 18 dikurangi 30 dikurangi 18, 12 sama dengan Hi min 4 dibagi 28 dikurangi 4, 24. Nah, nanti kalau kita cari 24P min 432 sama dengan 12Hi min 48. Ya, berarti 24P sama dengan, saya hapus dulu ya, ini 24P sama dengan 12Hi plus 432 dikurangi 48, 384. Berarti P-nya sama dengan 1/2Hi plus 16. Ini fungsi penawarannya. Ini ya. 16. Atau saya buat dalam bentuk lain, saya rubah menjadi fungsinya Fs Hi sama dengan berapa? Kalau dibuat dalam bentuk Hi-P, 2P min 36. Anda bisa menggunakan rumus yang kedua ini. Nah, ini fungsi penawaran, menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, menjawab pertanyaan yang pertama. Udah. Kemudian sekarang kita cari pertanyaan yang kedua, menentukan elastisitas busurnya. Bagaimana menentukan elastisitas busurnya? Pertanyaan yang B. Kita gambar dulu fungsi penawarannya, lebih mudah. Hi sama dengan 2P min 32. Misalnya kalau saya gambar, ini sumbu P-nya, ini sumbu Hi-nya. Nah, secara garis besar aja, misalnya ini kalau saya gambar ya, ini titik-titik ya, karena ini terletak pada kuadran kedua. Ini berapa ini? Ini min 32, ini sama dengan 16. Ini fungsi penawarannya, Fs Hi sama dengan 2P min 32. Ya. Sekarang elastisitas busurnya tadi kita ilustrasikan. Kalau harganya 18, katakan di sini ya. Ini ya. Kuantiti barang yang dimintanya 4. Kalau harganya naik 30, misalnya ini katakanlah ya, ini kurang pas tapi tidak apa-apa. Ilustrasi aja ini. Ini 30, kuantiti barang yang ditawarkan naik menjadi 28. Jadi kita mencari antara titik, misalnya ini titik A dan titik B ini. Ini namanya elastisitas busur. Ya. Sehingga kalau kita cari elastisitas busurnya, penawarannya sama dengan P dibagi Hi kali perubahan Hi delta P. Atau elastisitas penawarannya
dibagi Hi dibagi delta P dibagi P. Anda bisa menggunakan ini. Ya, sekarang kita cari dulu berapa delta Hi-nya. Delta Hi-nya berarti Hi2 dikurangi Hi1 sama dengan 28 dikurangi 4, 24. Delta P-nya P2 dikurangi P1, 30 dikurangi 18, 12. Ya, dah, sekarang kita masukkan ke rumus ini. Berarti delta H-nya berapa? 24 dibagi 6. 24 dibagi 4 ya. Dibagi delta P-nya berapa? 12 dibagi dengan P-nya 18. Ya, sama dengan 6 dibagi dengan 6/9. Atau sama dengan 6 kali 9/6. Ya. NS-nya sama dengan 9. Ya. Elastasitas busurnya sama dengan 9. Ya, Anda pakai rumus yang ini. Saya ulang lagi rumusnya, sama sebenarnya ya. Rumusnya NS sama dengan delta Hi dibagi Hi dibagi delta P dibagi P. Nah, rumusnya ini. Ya, yang penting Anda bisa mengilustrasikan fungsi penawarannya. Kalau itu berkaitan dengan elastisitas penawaran. Demikian juga kalau itu berkaitan dengan permintaan, berarti Anda harus bisa mengilustrasikan fungsi permintaannya untuk menentukan yang dimaksud dengan elastisitas busur itu, elasticity, mengukur besarnya koefisien atas antara dua buah titik dalam satu buah garis. Ya. Nah ini ya, nanti Anda ulang lagi pelan-pelan. Kemudian yang ketiga elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan itu merupakan atau mengukur kepekaan perubahan permintaan terhadap perubahan pendapatan. Ya. Jadi nanti menunjukkan jenis barangnya apa. Kalau rumus yang digunakan ini ya, dulu rumus yang digunakan. Elastisitas pendapatan I, income ya, itu sama dengan persentase perubahan Hi atau delta Hi dibagi dengan persentase perubahan delta I. Ya, ini pendapatan, Hi itu kuantiti barang yang diminta. Asalnya dari sini rumusnya nanti. Kemudian nanti diturunkan menjadi ini. Elastisitas pendapatan sama seperti permintaan penawaran sebenarnya. Sama dengan income dibagi dengan kuantitinya dikalikan dengan delta Hi dibagi dengan delta P, delta I. Ya, ini kalau berbicara arch elasticity, elastisitas busur. Ya, elastisitas busur. Tapi kalau poin elasticity-nya itu sama dengan I dibagi Hi kali turunan fungsi Hi untuk I-nya. Nah, ini nanti. Ya. Ini arch elasticity-nya, ini elasticity-nya. Ya, rumusnya diingat dari situ. Ya, sekarang menginterpretasikannya. Untuk sebagian besar barang, kenaikan pendapatan itu akan mengakibatkan kenaikan permintaan. Itu berarti jenis barang normal. Jadi kalau kenaikan pendapatan itu mengakibatkan kenaikan permintaan terhadap sebuah produk, itu masuk kategori komoditi normal atau jenis barang normal. Di mana nilai koefisien elastisitas pendapatannya itu positif, lebih besar daripada 0. Kalau barang yang dikonsumsi itu menurun akibat dari kenaikan pendapatan, maka itu termasuk jenis barang inferior. Elastisitas pendapatannya negatif.
Jadi saya ulang ya, kalau elas pendapatan itu ada 3 kemungkinan sebenarnya. Ya. Positif, negatif, atau 0. Kalau positif maka jenis barangnya adalah barang normal. Kalau negatif berarti jenis barang inferior. Kalau 0 itu berarti tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Ya. Mengenai jenis barangnya, tidak terdefinisi. Ya. Ada kemungkinan 0 ya. Atau barang bebas ya, barang yang tidak mempunyai nilai. Ya. Tapi kemungkinan yang utama itu antara positif dan negatif. Kalau negatif jenis barang inferior atau komoditi inferior, kalau positif jenis barang normal atau komoditi normal. Itu menerjemahkan nilai koefisien elas pendapatannya. Nah, ini saya berikan contoh misalnya ya. Misalnya kita ingin menentukan besarnya elastisitas pendapatan dari produk X misalnya yang ditunjukkan oleh perubahan kombinasi antara tingkat pendapatan dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Ya. Nih, kalau kita mencari antara A dan B, ini maka disebut dengan elastisitas busur. Tetapi kalau hanya mencari di titik C dengan diketahui pendapatan dan jumlah barang yang diminta, maka ini disebut dengan poin elastisitas pendapatan titik ya. Poin elasticity sama seperti elastisitas permintaan dan penawaran. Ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau tingkat pendapatannya 9 juta rupiah, jumlah barang yang diminta 49,5. Ya. Kalau pada kombinasi B, pendapatannya naik 9,5. Jumlah barang yang dikonsumsi itu juga naik 50,8. Maka elastisitas busurnya kalau kita cari ketemu 0,48 dan seterusnya. Ya. Sebaliknya pada tingkat harga 10 juta rupiah misalnya, jumlah barang yang diminta 52,1. Ya, maka kita bisa menentukan elastisitas titiknya. Itu sama dengan 0,5. Nanti kita hitung. Ya. Ini adalah elastisitas busur. Ya, elas busur. Kalau elastisitas titiknya, rumusnya sama seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian awal tadi itu. Ya. Misalnya kita ingin mencari elastisitas titiknya bagaimana? Katakanlah di titik C ini. Pendapatannya 10 juta, kuantiti barang yang diminta, yang dikonsumsi 52,1. Berapa koefisien elas busur titiknya? Nanti kalau kita cari ketemunya 0,5. Ya. Sekarang mencari 0,5 itu bagaimana? Karena ini elastisitas titik, maka cara yang pertama kita harus menentukan dulu fungsi permintaan dari produk tersebut yang didasarkan ada perubahan pendapatannya. Jadi fungsinya bagaimana dulu? Ya, kita cari fungsi dari pola perubahan seperti ini. Kita ingat dulu untuk menentukan persamaan sebuah garis. Kalau perubahan I-nya itu konstan, perubahan H-nya juga konstan, maka untuk mencari elastisitas titiknya, itu kita bisa menggunakan rumus ini. Apa? Misalnya H min H1 dibagi H2 min H1 seperti tadi ya. Kemudian I min I1 dibagi I2 min I1. Pakai rumus ini. Sekali lagi rumus ini dipakai kalau
perubahan atau delta G dan delta I-nya itu sifatnya konstan. Tetapi kalau tidak konstan, tidak bisa dipakai rumus ini. Ya, sekali lagi saya ulang. Kalau perubahannya tidak konstan, tidak bisa dipakai formulasi ini. Kalau tidak konstan, berarti Anda pakai apa? Kemarin, cara mencari rumus itu ya. Persamaan regresi linear itu. Kalau tidak konstan, berarti pakai Y sama dengan A plus BX itu. Ya, Anda buat seperti yang kemarin itu. Mencari regresi, persamaan regresi sederhana. Ya, regresi sederhana. Ya, tidak bisa digunakan rumus ini. Kalau Anda ingin lebih mudah, pakai Graver free, itu lebih cepat. Nah, sekarang kita mencari fungsi permintaan produk itu dari perubahan pendapatannya. Ya, kalau dicari berapa kemarin itu. Misalnya kalau saya cari ya, nanti fungsi consumption dari perubahan harganya itu diketahui I sama dengan, ya nanti Anda cari sendiri nih, 26.1 plus 2,6I. Ya, ini pendapatannya. Jadi ini variabel bebasnya, ini variabel terikatnya. Fungsinya ketemu ini. Dari ini, ya. Fungsi ini diperoleh dari ini. Anda dari kombinasi ini. Ya, Anda bisa mengambil sembarang titik. Misalnya Anda ambil di titik B dan titik C. Kalau di titik B itu kan kombinasinya berapa? 10 dan 52,1. Ya. Kalau di titik C itu kombinasinya 10,5 dan 53,4. Nah, ini. Dari dua titik ini, ya, Anda masukkan ke persamaan ini. Q min Q1. Nanti ketemunya ini. 26,1 plus 2,6 I. Dah, kalau ini sudah diketahui, maka kita bisa mencari elastisitas pendapatannya. Itu sama dengan I dibagi Q kali DG DI. Jadi I-nya berapa misalnya? Tadi kita ambil di titik C, 10 juta, kuantitinya 52,1 kali turunannya ini berapa? DG DI-nya sama dengan 2,6. 2,6. Berarti Anda kalikan saja berapa ini? 26 dibagi dengan 52,1 sama dengan 0,50. Ya. Jadi nilai koefisien pendapatan 0,50, maka jenis barangnya adalah jenis positif. Positif itu berarti barang normal. Ya. Barang normal. Barang normal itu kalau pendapatannya naik, konsumsi terhadap barang tersebut juga akan mengalami kenaikan. Itu namanya barang normal. Ya, dah. Ini menerjemahkan elastisitas pendapatan dari kasus tadi. Dari kasus tadi, elastisitas pendapatan dari produk tersebut pada tingkat pendapatan 10 juta dianggap sebagai kebutuhan primer atau jenis barang normal. Koefisien elastisitas pendapatan sebesar 0,5 itu berarti perubahan harga pendapatan konsumen sebesar 1% akan mengubah kuantitas penjualan produk sebesar 0,5% dari tingkat penjualan sebelumnya. Ya, kuantitas penjualan produknya. Ya, kuantitas penjualan produknya itu akan mengalami kenaikan sebesar 0,5%. Penjualan produk ya. Nah, itu elastisitas pendapatan. Nah, yang terakhir sekarang elastisitas permintaan parsial. Elastisitas permintaan parsial ini adalah hubungan antara dua macam barang. Jadi bukan lagi fungsi sederhana, tapi fungsi majemuk. Misalnya saya mempunyai dua fungsi. Permintaan terhadap barang A itu sama dengan fungsi dari harga barang A dan harga barang B. Permintaan terhadap barang B sama dengan fungsi dari harga barang A dan harga barang B. Maka dari model seperti ini,
kita bisa menurunkan permintaan marginalnya. Jadi kita turunkan permintaan barang A terhadap harga barang A ini ya. Nanti kita turunkan juga permintaan barang A karena perubahan harga barang B. Berarti ini bukan fungsi sederhana, tapi fungsi majemuk. Notasi turunan fungsinya disebut dengan turunan faksial, itu notasinya bukan lagi D. Kalau Y sama dengan fungsi dari X itu dy dx, tetapi kalau Z sama dengan fungsi dari XY, notasinya itu do. Z untuk X-nya, ada dua. Do Z untuk Y-nya. Jadi notasinya saya ulang. Notasi yang digunakan itu adalah notasi ini. Do. Ini turunan parsial. Kalau turunan sederhana, notasinya D. Ya, jadi ini diturunkan. Turunan fungsi barang A karena perubahan harga barang A, itu menjadi ini. Turunan fungsi barang A karena perubahan harga barang B, menjadi ini. Ya, dan sebaliknya. Kalau turunan fungsi barang A karena perubahan harga barang A itu disebut dengan elastisitas permintaan parsial. Tapi kalau perubahan permintaan barang A karena perubahan harga barang B itu disebut dengan elastisitas silang permintaan, cross elasticity, yang kita bahas sebenarnya. Ya, ini rumusnya, nanti Anda ingat ya. Kalau barang A karena perubahan harga barang A itu sendiri disebut dengan elastisitas permintaan, price elasticity of demand. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, jadi saya tulis N T eta katakanlah D, aduh. Ya. Misalnya ya untuk barang A. DA itu sama dengan harga barang A dibagi dengan kuantiti barang A kali turunan parsial barang A karena perubahan harga barang A. Ya, notasinya seperti ini. Kalau untuk barang B juga demikian. Harga barang B dibagi dengan kuantiti barang B kali turunan parsial barang B karena perubahan harga barang B-nya. Ya, Anda pakai rumus ini. Ini namanya elastisitas permintaan parsial, price elasticity. Nanti kalau sifat permintaan terhadap barang tersebut ya sama, bersifat elastis, inelastis, atau unitary elastis, tergantung dari nilai elastisitasnya. Selalu negatif, hasilnya selalu negatif. Ya. Yang kedua, elastisitas silang permintaan, cross elasticity. Jadi ini hanya ingin melihat perubahan permintaan barang A karena harga barang B. Kalau ini yang ini. Perubahan permintaan barang B karena perubahan harga barang B. Kalau ini perubahan permintaan barang A karena perubahan harga barang B. Maka rumusnya ini ya, eta katakanlah AB itu sama dengan PB dibagi dengan kuantiti barang A dikalikan dengan turunan parsial barang A karena perubahan harga barang B. Kalau B ke A itu BA dibagi dengan kuantiti B kali turunan parsial barang B karena perubahan harga barang A. Ya. Nih. Nanti ada dua kemungkinan berkaitan dengan nilai koefisien elastisitas silangnya. Ya. Ini ada dua kemungkinan. Misalnya ya. Bisa positif, bisa negatif. Kalau positif, maka kedua barang tersebut berhubungan substitusi. Kalau negatif, maka kedua barang tersebut berhubungan komplementer. Ya, substitusi itu saling menggantikan. Kalau komplementer itu saling melengkapi. Misalnya apa? Katakanlah sekarang, katakanlah ya. Kedelai. Kedelai itu substitusinya apa? Bahan pembuat tempe. Ya.
bungkil, katakanlah bungkil kelapa. Itu kalau dianggap itu si nilai koefisien elastisitasnya itu sama dengan positif. Artinya bungkil kelapa itu bisa menggantikan kedelai. Menerjemahkannya bagaimana? Kalau positif, ya positif itu artinya, saya ulang ya. Bentar. Kalau positif itu, ya, kalau positif jika harga barangnya naik, maka permintaan terhadap barang yang lain juga akan mengalami kenaikan. Ya, ini juga akan mengalami kenaikan. Jadi sama-sama positifnya. Ini harganya naik. Kalau harga naik itu akan berlaku hukum permintaan. Permintaan terhadap produk tersebut akan turun. Konsumen akan mengalihkannya pada barang lain yang dianggap sebagai barang pengganti. Akibatnya permintaan terhadap barang tersebut akan mengalami kenaikan. Itu namanya substitusi. Kalau negatif itu komplementer. Jika harga sebuah produk mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang yang lain itu akan mengalami penurunan. Itu namanya komplementer. Jadi kalau harga barang yang satu mengalami kenaikan, akibatnya apa? Permintaan terhadap barang itu kan akan turun ya. Nah, penurunan permintaan terhadap barang itu juga akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk barang lain yang dianggap saling melengkapi. Nah, Anda terjemahkan sendiri apa yang masuk dalam kategori barang komplementer itu. Ya, ini contohnya. Misalnya, fungsi permintaan terhadap dua macam barang yaitu A dan B ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. Tentukan elastisitas permintaan masing-masing barang itu pada tingkat harga 4 dan tingkat harga 6. Kemudian bentuk hubungan di antara kedua macam barang tersebut. Ya. Nah. Dah, kita selesaikan ya. Seperti tadi itu. Kita tentukan dulu fungsi permintaannya barang A. Barang A sama dengan 40 min 8PA plus 4PB. Kuantiti barang B-nya 20 plus 4PA plus, atau negatif nih ya, 2PB. Ya. Sekarang kita masukkan. Kalau PA-nya diketahui, jika PA-nya sama dengan 4, maka Anda masukkan ke sini ya, nanti untuk mencari HIA-nya. HIA-nya kalau misalnya saya cari ketemunya 32. Kalau PB-nya diketahui harganya sama dengan 6, maka kuantiti barang B-nya yang diminta itu sama dengan 24. Ya, ini Anda masukkan ke sini fungsinya. Dah. Nah, kalau sudah, sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama. Mencari elastisitas permintaan untuk masing-masing barang. Berarti kita mencari dulu elastisitas permintaan barang A. PA dibagi HIA kali turunan parsial A. Do ya. HIA untuk PA. PA-nya berapa? PA-nya ketemunya 4. HIA-nya 32 kali turunan parsial fungsi HIA terhadap harga barang A. Jadi yang diturunkan dari sini. Ini untuk sini saja. Yang lain dianggap tidak ada atau diabaikan. Sehingga turunannya berapa? Turunannya adalah min 8. Ini ya. Saya cari ini. HIA untuk PA sama dengan min 8. Ya, kalau HIA untuk barang B itu sama dengan 4. Ya, misalnya ini. Nah, kalau dicari min 32 dibagi dengan 32 min 1. Ya. Min 1. Jadi permintaannya bersifat unitary elastis.
perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan perubahan harga barangnya. Ini unitary elastis. Sekarang yang kedua, permintaan terhadap barang B. Rumusnya PB dibagi HB kali turunan parsial barang HB untuk harga barang B-nya. PB-nya berapa? Ini 6 dibagi dengan HB-nya ketemu 24 kali turunan HB untuk barang B-nya. Jadi kita turunkan ini untuk ini saja. Ya, kita turunkan. Berarti turunannya berapa ini? Kalau saya cari turunnya di sini ya, turunan parsial barang permintaan barang B karena perubahan harga barang B itu sini sama dengan min 2. Kalau untuk barang A itu sama dengan 4. Ini ya. Ini yang kita turunkan ini. Turunnya kan min 2. Ini min 2. Berarti min 12 dibagi 24 sama dengan min setengah. Ya, min setengah. Jadi sifat barangnya adalah inelastis. Ya, inelastis min setengah. Lebih kecil daripada 1. Itu permintaan untuk masing-masing barang. Sekarang yang kedua itu mencari elastisitas silangnya. Ya, elastisitas silang. Jadi yang pertama untuk barang A terhadap barang B. Ya. AB, rumusnya yang perlu Anda ingat. Berarti harga barang B dibagi dengan kuantiti barang A dikalikan dengan turunan parsial barang A karena perubahan harga barang B. Ya. Diingat rumusnya saja. PB-nya tadi berapa? PB-nya diketahui 6. GA-nya ketemu 32 kali turunan parsial barang A untuk harga barang B. Nanti kalau Anda cari itu sama dengan 4. Berarti 24 dibagi dengan 32. Sama dengan 0,75. Ya. Berarti kedua barang tersebut berhubungan substitusi. Ya, hubungannya substitusi. Nih, hubungan antara barang A dan barang B adalah substitusi. Artinya kalau harga barang B-nya itu naik sebesar katakanlah 1%, maka permintaan terhadap barang A itu juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,75%. Ya, sekarang jawab yang B. Elastisitas silang barang B terhadap perubahan harga barang A. Jadi yang dipakai acuan adalah harga barang A-nya ini. Jadi BA dibagi dengan kuantiti barang B kali turunan parsial barang B karena perubahan harga barang A-nya. BA-nya tadi diketahui 4, PB-nya diketahui 24, kali turunan parsial barang B karena perubahan harga barang A itu sama dengan 4. Ya, Anda cek dulu ke atas. Yang ini ya. Ini turunan barang ini. Turunan barang B karena perubahan harga barang A. Ini. Yang kita cari di silang itu adalah ini. Dan ini untuk barang A karena perubahan harga barang B. Ya. Udah, tinggal Anda masukkan. Berarti berapa ini? Sama dengan 16 dibagi 24. Sama dengan 4/6. Atau sama dengan 0,6. Ya, 0,6. Berarti
BA ya, 0,6. Berarti bersifat apa? Substitusi. Ya, bersifat substitusi. Dah. Jadi bukan bersifat ya, berhubungan substitusi. Hubungan antara kedua barang tersebut adalah substitusi. Substitusi itu artinya apa? Kalau harga barang B itu mengalami kenaikan sebesar 1% misalnya, maka barang A yang diminta itu juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,6%. Itu menerjemahkannya. Ya, saya kira itu. Silakan untuk diulang kembali dari materi pembelajaran ini. Ya, ini terminologi elastisitas. Nanti Anda pelajari ya. Untuk elastis harga permintaan, inelastis lebih kecil daripada 1, elastis lebih besar daripada 1, elastis sempurna ini. Kalau elastis permintaan terhadap pendapatan, komoditi inferior negatif, komoditi normal positif. Kalau elastisitas permintaan silang, substitusi positif, komplementer negatif. Ya, itu terminologi elastis seperti saya rangkum di materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Ya, saya kira itu. Ya, saya kira itu kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Ya, saya minta Anda pelajari kembali ya, diulang pelan-pelan, karena setelah ini nanti Anda harus mengerjakan kuis ya, kuis nanti. Kuis ya, Anda kerjakan latihan kuisnya. Ya, materi soalnya sudah ini. Ya, materi soalnya ada di kuis ya, sudah saya rangkum nanti. Silakan nanti dibuka di ilmu, tapi saya jelaskan dulu nanti di pertemuan awal setelah materi ini saya upload di ilmu-umm.ac.id. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon dipelajari. Ya, semoga apa yang Anda pelajari pada pagi hari ini bisa Anda pahami. Ya, memang harus melatih. Matematika itu harus latihan. Kalau tidak pernah melatih ya agak sulit. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.